Kak Zukinati dengan NIM 2501050061. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil observasi mengenai implementasi pendidikan konservasi di lingkungan tempat tinggal saya sebagai bentuk pengukuhan dari tugas mata kuliah pendidikan konservasi. Sebelum membahas hasil observasi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai pengertian pendidikan konservasi. Apa sih itu pendidikan konservasi? Jadi, pendidikan konservasi itu merupakan suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan kehidupan. Nah, konservasi itu tidak hanya dimaknai sebagai upaya melindungi alam dan lingkungan, tetapi juga mencakup pelestarian karakter serta seni dan budaya yang dimana menjadi identitas masyarakat. Dengan adanya pendidikan konservasi, masyarakat diharapkan mampu menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang positif dalam mendukung kehidupan yang berkelanjutan dan juga bermanfaat bagi generasi sekarang maupun di generasi yang akan datang. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat, nilai-nilai konservasi itu dapat ditemukan dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan, terdapat 3 pilar pendidikan konservasi yang telah diterapkan di lingkungan tempat tinggal saya, yaitu konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, serta konservasi sumber daya alam dan juga lingkungan. Dan yang pertama, kita akan membahas tentang konservasi nilai dan karakter. Pilar pertama yang saya amati adalah konservasi nilai dan karakter. Implementasi pilar ini dapat dilihat dari hubungan sosial yang terjalin antara masyarakat, dan salah satu contohnya adalah kegiatan gotong royong yang dimana dilakukan secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan maupun memperbaiki fasilitas umum yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggal. Nah, melalui kegiatan tersebut, masyarakat itu belajar untuk saling bekerja sama demi mencapai tujuan bersama. Selain itu, kegiatan gotong royong juga menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan dan juga meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap kondisi sekitar. Tidak hanya dalam kegiatan gotong royong saja, nilai dan karakter itu juga terlihat dalam kehidupan sehari-hari, seperti sikap saling menghormati antar warga, terus membangun tetangga yang membutuhkan, serta menjaga kerukunan dalam lingkungan masyarakat. Lalu keberadaan nilai-nilai tersebut itu menunjukkan bahwa pendidikan karakter itu tidak hanya diperoleh melalui pendidikan formal di sekolah atau kampus, tetapi juga terbentuk melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, oleh karena itu, konservasi itu nilai dan karakter itu perlu terus dipertahankan agar tercipta lingkungan sosial yang harmonis dan penuh rasa kebersamaan. Selanjutnya yang kedua, kita akan membahas tentang konservasi seni dan budaya. Pilar kedua adalah konservasi seni dan budaya. Nah, di lingkungan tempat tinggal saya, pelestarian budaya itu masih dilakukan melalui berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat. Salah satunya adalah contoh kegiatan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diselenggarakan setiap tahun. Nah, dalam kegiatan tersebut biasanya itu terdapat berbagai perlombaan tradisional, pentas seni, dan kegiatan kebersamaan yang diikuti oleh berbagai kelompok usia. Kegiatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan, tetapi juga menjadi media untuk memperkenalkan dan melestarikan budaya kepada generasi muda. Melalui kegiatan budaya, masyarakat juga mempertahankan tradisi yang telah diwariskan oleh generasi sebelumnya, sehingga tidak akan hilang akibat perkembangan zaman dan juga pengaruh budaya luar. Lalu, pelestarian seni dan budaya itu memiliki peranan penting karena budaya itu merupakan bagian dari identitas suatu masyarakat. Dengan mengenal dan menjaga budaya yang dimiliki, masyarakat itu dapat mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya sekaligus memperkuat rasa kebanggaan terhadap daerahnya dan berbangsa. Lalu yang ketiga adalah konservasi sumber daya alam dan lingkungan. Nah, pilar ini itu implementasi ini terlihat dari berbagai jenis upaya masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan sekitar. Kegiatan yang dilakukan antara lain yaitu membersihkan lingkungan secara rutin, menjaga kebersihan saluran air, membuang sampah pada tempatnya, serta menanam berbagai jenis tanaman di sekitar rumah. Selain itu, sebagian masyarakat juga mulai membiasakan diri untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dan dimanfaatkan kembali seperti barang-barang yang masih dapat digunakan. Nah, kebiasaan sederhana tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan yang memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat.
Lingkungan yang bersih dan terawat dapat menciptakan suasana yang sehat, nyaman, dan mendukung kualitas hidup yang lebih baik. Oleh karena itu, upaya menjaga lingkungan itu perlu dilakukan secara konsisten dan menjadi tanggung jawab bersama agar sumber daya alam yang ada itu dapat dimanfaatkan secara terbaik. Baik, mungkin itu saja ketiga pilar implementasi pendidikan konservasi yang sudah saya sampaikan. Di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan kesimpulannya, yaitu berdasarkan observasi yang telah